kelas 9 sendiri, hampir menyebut kelas 10, kelas 12. Untuk kelas 9 sendiri, materi yang diajarkan untuk materi fisika ya, itu mapelnya berisi tentang kependudukan dan lingkungan. Saya interaktif baca doang ya, nanti saya buat PowerPoint-nya untuk next session biar kita lebih interaktif lagi belajar. Nah, kependudukan dan lingkungan. Kependudukan dan lingkungan itu berkaitan dengan jumlah populasi, bagaimana manusia berevolusi dari awal ya. Terus ada genetik sampai kependudukan ya, sampai populasinya banyak jadi kependudukan. Dan juga kita mengenal lingkungan di sekitar, bisa di situ ada penghijauan, ada di situ tentang masalah polusi ataupun gangguan-gangguan yang seperti sekarang ini ya, COVID-19 ya. Di situ kita akan membahas di sini nih. Nanti saya buat kasus ya untuk masalah yang kita hadapin saat ini ya, tentang wabah penyakit corona. Kita bahas lewat diskusi. Nanti siapa tahu kita menjadi seorang peneliti, jadi kita bisa paham, oh iya, apa penyebabnya corona itu datang. Baik ya. Baik, sensus penduduk pada tahun 1990, 2000 dan 2010 kita menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah 178,6 juta dan 205,1 juta di tahun 2000 dan 276 juta jiwa di tahun 2010. Jadi kenaikan signifikannya ini ya, kelihatan ya kursor saya ya, saya pakai ini aja deh. Oke. Nah, karena pelonjakan seperti ini ya, populasi yang berdasarkan ya, kita artikan di sini berarti kelonjakan penduduk dari 178,6 juta sampai 237,6 juta jiwa, berarti kita semakin banyak populasinya. Semakin banyak populasinya seharusnya sistematis ya, untuk kepemerintahan kita lebih harus mengurangi kepadatan penduduk itu sendiri. Namun apa boleh buat ya, karena kita mengurus tentang kalau pemerintah itu mengurus tentang banyak pikiran ya, banyak orang yang mikir, jadi harus tersistematis dan juga mencari perhatian orang yang mau diamati. Baik ya, paham maksud saya ya. Yang jelas kalau pemerintah lebih bagus kinerjanya, insya Allah masyarakatnya mengikuti. Apalagi kalau mengurus tentang sensus penduduk ini, karena kalau kita melakukan perpindahan dari satu daerah ke daerah lain, ataupun transmigran dari suatu desa ke kota, dari suatu provinsi ke provinsi lain, ataupun dari desa ke kota ya. Nah, di situ harus kita lihat data-data secara terperinci, dia berasal dari mana, agar kita bisa mendata di kelurahan ataupun di kecamatan yang kita berdomisili sekarang ya. Makanya untuk penyatu pemersatu bangsa, seharusnya tatanan bahasa kita ataupun bendera kita merah putih ya. Baik, selanjutnya yang saya bilang tadi, kelonjakan penduduk ya. Manusia sebagai penduduk di bumi, pertumbuhannya dapat mempengaruhi lingkungan ya. Jadi yang saya bilang tadi, kalau semakin banyaknya padatnya penduduk, maka kita harus memikirkan kekurangannya, dampaknya sendiri. Bisa jadi kepadatan penduduk ya, pasti kita harus memiliki tempat tinggal, dan hutan-hutan mulai ditebang untuk dibuat tempat tinggal, perumahan ataupun yang lain-lain sebagainya. Nah, disitulah kita mengalami penghijauan yang kurang ya. Jadi kalau kita banyak populasinya, pasti banyak bangunan-bangunan yang harus dibangun. Jadi kalau emang harus dibangun ya, pencemaran
juga ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran langit lagi, udara dan banyaklah, udara, air, tanah, apalagi satu lagi, aduh ya Allah, nah suhu panas ya. Nah dari situ kita bisa lihat ya, dari kelonjakan penduduk dari 1930 sampai 2010 yang signifikan sekali ya, 200 sampai dari 160 juta sampai 237,6 juta. Nah, selanjutnya dinamika penting. Dinamika penting itu yang dinamika penduduknya. Ya, nanti untuk kata-katanya dipelajari ya. Ada kelahiran namanya natalitas ya. Seharusnya ini emang harus discuss ya. Nanti kalau emang situasinya lebih memungkinkan, kita mungkin membuat individual. Kalian siap untuk mempresentasikan, saya lewat grup juga untuk berdiskusi juga bisa, video conference nanti yang untuk menjawab pembelajaran kependudukan dan lingkungan. Baik, kelahiran bisa dinamakan natalitas ya, kematian mortalitas ya, perpindahan penduduk, migrasi ya. Terus ada istilah penting di dalam pelajaran ini, di antara dinamika populasi, kelahiran. Ini kelihatan ya? Ini kelihatan ya? Oh ini deh. Ya. Nih. Kelihatan ya? Nah, di situ ada pendidikan penduduk, perpindahan penduduk namanya migrasi. Nah, di sini mengapa penting? Nih, ya mengapa penting? Nih. Ini mengapa penting? Ya. Setelah mempelajari materi ini, kamu akan dapat memahami bahwa jumlah penduduk dalam suatu daerah akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ya, kita pelajarin dulu ya. Kita pahamin dulu analisanya. Kenapa bisa dikatakan perubahan populasi itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu? Nah, kalau kita pahamin waktu zamannya yang dekat dulu ya, zamannya nenek kita deh, ya. Populasinya sebenarnya tahun 90 itu masih 150 jutaan orang ya. Nah, sekiranya mereka dapat tumbuh sehat ya kan, dapat menikmati kehidupan dengan nyaman ya, di tahun 80 aja deh, 1980 yang program pemerintahnya hanya transmigran dari suatu daerah ke daerah lainnya ya. Di situ kita dapat melihat betapa asrinya Indonesia, betapa nyamannya tinggal di Indonesia. Bahkan kita untuk bahan pangan sendiri tertata rapi ya. Ibarat kalau orang bilang kalau kita kenyang itu pikiran tenang ya. Kalau sekarang apalagi Covid ya, pikiran kacau. Nah, itu hanya istilah sih. Kalau sebenarnya saya kembalikan, kalau kejadian wabah virus ini saya kembalikan kepada Allah. Kenapa? Pasti di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Karena apa? Janji Allah dalam Al-Insyirah, wa ma ya'mal inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kebaikan di dalam. Baik ya. Itu yang kita alamin sampai nenek kita yang sangat yang dulunya Indonesia asri sampai sekarang yang banyak gedung, sehingga emisi kendaraan bermotor itu dikurangin ya, emisi udaranya. Yang dulu kendaraannya 2 tak sekarang menjadi 4 tak, yang sekarang yang dulu pakai oli samping sekarang cuman bensin. Bisa jadi kedepannya bensin diganti sama listrik ataupun gas, karena lebih menghijaukan lingkungan, lebih menjadi kongruensi antara makhluk hidup satu lainnya dan dengan manusia. Ya, baik.
Saya akan minta waktu 15 menit, nanti saya untuk konfirmasi share supaya bisa buat video conference. Nanti kita bahas di sini tentang kayak apa namanya tadi, kependudukan dan makhluk hidup. Perhatikan ya kondisinya ini untuk pengamatan. Saya akan melong up ini agar lebih kita membahas tentang arti dari natalis ya. Nah, natalitasi. Tahukah kalian natalitasi itu adalah kelahiran ya. Kalau kita bandingin waktu zaman Covid ini ya, kenapa pemerintah mewanti-wanti ya, takutnya semakin bertambahnya penduduk ya karena sering di rumah ya. Jadi manusia itu sendiri mereproduksi dirinya untuk mempertahankan populasinya. Jadi di sini kelahiran natalitas. Jadi program pemerintah dulu cukup anak 2 ya di suatu Covid ini karena sering di rumah bisa melebihi yang dicanangkan oleh pemerintah, maka tetap dicanangkan cukup anak itu 2 ya. Baik, maaf ya sembari kita melihat adakah di antara kamu yang memiliki adik? Dengan hadirnya adik tersebut ya, berarti jumlah anggota keluarga di rumahmu bertambah. Pertambahan anggota keluarga ini tentunya juga akan mempengaruhi jumlah penduduk di daerah tempat tinggalmu ya. Kita patut syukuri aja ya, karena kita diciptakan oleh manusia seharusnya mencari solusi. Jadi setiap kita lahir di atas dunia ini karena sudah ketentuannya dari Allah ya. Apalagi kalau Allah dari reproduksi manusia itu, dari laki-laki ke perempuan itu jutaan sel sperma yang masuk ya, yang keluar dari kita, berarti